sebagian anak muda itu ternyata melihat agama ya dari pemeluknya. Hmm. Suka meng-compare sesuatu yang enggak apple to apple Ya. gitu. Baik mana? Berjilbab, Sholat, ya, berjilbab biasanya Ustaz. ya begitu ya, Ah. berjilbab tapi Nggak sholat, Maksiat. maksiat ya, tapi atau tidak berjilbab tapi dia baik. baik, ya Nah. dermawan dan lain sebagainya. Makanya dalam satu ayat Al-Qur'an Allah memperingatkan kita agar kita menjaga keluarga kita juga dari api neraka. Ustaz, Ya. di Indonesia itu agama yang diakui itu kan ada 6 ya. Oke, nah, betul. Yang terbesar itu Islam. Ustaz ya. Betul. Nah, tapi sekarang itu banyak para pengikut agama Islam, mereka itu labelnya cuma Islam KTP Ustaz. Ya. Ya, ini sebenarnya realita ya, terutama ketika kita berbicara nanti kaula muda. Jadi terkait dengan keislaman mereka, ritual ibadah yang mereka lakukan nanti cenderung tidak sempurna, tidak menyeluruh. Nah, akibatnya pahamnya pun keliru. Nah, ini nanti kita bisa diskusi terkait dengan hal ini, Gitu. terkait dengan terutama wilayahnya nanti di kaula muda terhadap paham ini. Nah, ini kebetulan ada Usalma ini. Ya. Ada apa ini? Fenomena anak muda mereka hanya Islam KTP Ustaz. Di mana mereka itu mengaku beragama Islam, cuman mereka enggan mengamalkan ajaran Islam. Nah, itu gimana Ustaz? Atau ada paham tertentu yang bisa dikaitkan atau disebut dengan fenomena ini? Itu mungkin fenomena yang ya belakangan sedang ramai juga ya di barat begitu ya, dan mungkin akhirnya menjamur juga ke Indonesia gitu ya, masuk anjir ya. Itu orang biasanya menyebut agnostisisme. Apa itu? Semacam ideologi gitu ya, semacam keyakinan bahwa ya agama itu nggak penting gitu. Agama itu apa ya, sesuatu yang ya bodo amat lah, yang penting kita melakukan kebaikan ya, yang penting ya hanya identitas saja lah. Kalau mau beragama pun hanya identitas. Jadi ada atau tidaknya Tuhan itu bukan sesuatu yang penting ya, bukan sesuatu yang ini untuk dibuktikan gitu loh. Orangnya disebut apa Ustaz berarti ini? Itu biasanya orang nyebutnya agnostik ya. Agnostik ya. Itu orang yang berpaham agnostisisme gitu ya, sehingga dia ya mungkin masih beragama, tapi kadang-kadang tidak mengikatkan diri pada agama tertentu. Ya kadang-kadang juga mengingatkan diri pada agama tertentu, tapi bagi mereka ritual-ritual nggak penting. Yang penting bagi saya melakukan kebaikan gitu ya, melakukan hal yang manfaat dan seterusnya. Tapi itu beda sama ateis berarti? Oh itu beda. Ya. Kalau ateis itu betul-betul tidak percaya pada Tuhan gitu. Nah kalau agnostik ini masih ada percayaan ya, meskipun sama-sama meragukan Tuhan gitu ya, tapi istilahnya mungkin kadarnya kalau agnostik itu orangnya masih ya apa ya, masih mungkin ada Tuhan gitu ya, cuma nggak penting juga gitu loh. Berarti ada sesuatu yang ragu di dalam dirinya. Iya betul, dalam keyakinannya itu apa ya, ada keraguan gitu. Nah kalau ateis betul-betul sama sekali nggak percaya. Nggak percaya Tuhan ya. Nggak percaya. Berarti bisa dikatakan paham agnostik ini sama tidak meyakini bahwa semua agama itu sama. Kan hakikat agama itu kan memberikan ajaran kebaikan. Nah, ujungnya barangkali bisa sama ya, masuk ke pluralisme agama. Karena tadi menganggap bahwa ya agama nggak penting gitu. Yang penting kita melakukan sesuatu bermanfaat bagi orang lain ya, itu yang jauh lebih penting menurut paham ini. Jadi awalnya mungkin karena tadi meragukan institusi keagamaan yang kemudian berujung pada pluralisme agama. Sangat mungkin terjadi itu. Nah, ini agnostik di kalangan anak muda Ustaz ya. Kalau kita baca-baca di web itu memang alasan mereka menjadi agnostik itu lebih banyak adalah karena kekecewaan terhadap agama. Kita kerucutkan di agama Islam aja ya. Misalnya kalau di Islam kemarin banyak sekali kan kasus-kasus dai atau ustadz ternyata mencabuli santrinya. Ya, betul. Kita dengar tuh ya, banyak sering tuh. Kemudian apalagi dai yang mereka kaku tidak bisa mengakomodir keinginan anak muda kayak gitu kan, sehingga
Islam, ngapain kayak gitu kan, mending tidak nggak dekat usah. dengan anak muda gitu Betul, ya. kayak gitu Intinya gimana, Ustaz? kurang bisa meyakinkan, Nah, terutama betul. kaula muda sekarang ini kan Kritis. kritis sekali mereka terhadap banget, paham betul. agama, sehingga itu salah satu faktornya mungkin ya dai-dai sekarang atau ustadz sekarang kurang menyentuh. Nah, itu kira-kira gimana Ustadz, fenomena itu? Memang salah satu penyebab orang menjadi agnostik itu karena ragu dengan institusi keagamaan. Ya. Bisa apa saja, bisa Islam, bisa Kristen, bisa Protestan, dan lain sebagainya. Awalnya karena ada keraguan itu. Ini orang katanya beragama Islam kok kelakuannya begini. Nah, gitu ya. itu. Awalnya kayak Awal gitu tuh. mulanya pasti kayak gitu. Ngapain kita beragama jadinya? Tidak sesuai ajaran. Tidak sesuai dengan ajaran. Ngapain repot-repot kita melakukan ritual-ritual, sholat dan lain sebagainya, kalau ujung-ujungnya tadi mencabuli dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadikan sebagian anak muda hari ini kecewa dengan institusi keagamaan. Karena tadi menganggap bahwa nggak menjamin kok orang yang beragama itu berperilaku baik gitu. Nyatanya ini ada ustadz, kiai mencabuli dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya itu PR juga bagi kita, Mbak Ustazah Umah dan Us Ajir dan juga umat Islam secara umum gitu ya. Sebagian anak muda itu ternyata melihat agama ya dari pemeluknya. Kalau pemeluknya itu mengecewakan bagi mereka gitu ya, akhirnya mereka akan kecewa dengan agamanya itu sendiri. Jadi ngelihat role modelnya, iya, role modelnya dulu gitu. Makanya bukan sumbernya ya. Bukan sumbernya, padahal kan tidak bisa disalahkan agamanya. Padahal pemeluknya yang apa namanya? Ya kata sama kayak perkataannya Muhammad Abdullah ya, waktu pergi ke Eropa, saya tidak melihat Islam di Eropa, saya melihat Islam di Eropa tapi tidak melihat di negara Islam. Ya, di negara Islam. Intinya begitulah. Ya, intinya. Yang ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa ajaran Islam kok justru banyak terimplementasikan di negara Barat, gitu. Sementara di negara Islam mereka tidak. Iya, padahal mereka tidak beragama Islam. Mayoritas padahal di negara sendiri ya. Iya, betul sekali itu. Makanya kekecewaan pada agama itu berawal sebenarnya dari melihat pemeluk-pemeluk agamanya. Maka itu PR juga bagi kita gitu ya, yang apa ya, sebagai pendidik, sebagai ustadz, sebagai dai, ya kita harus rangkul mereka. Nah, cara merangkul merekanya bagaimana? Kita apa ya, selami mereka itu sebenarnya maunya apa. Kadang-kadang kan kita begini, memaksakan orang muda atau anak muda belajar agama, tapi dengan cara konvensional. Nah, itu. Belajar agama itu harus di masjid misalkan. Belajar agama, iya kan, belajar agama harus di pondok pesantren dan lain sebagainya. Secara lama. Itu betul, pandangan itu betul. Tapi kita menghadapi satu tantangan yang berbeda, ya kan? Anak muda sekarang kan dengan adanya media sosial, mereka banyak melihat lifestyle dari manapun, ya, dari Barat lah, dari Korea dan lain sebagainya. Yang itu mereka anggap, kayaknya ini lebih cocok buat kita nih, lebih ngena gini. Di Islam kayaknya nggak ada ya, kayak gitu. Makanya kemudian sekarang harusnya dai-dai, ustadz-ustadz itu juga sudah mulai mengubah metode dakwahnya. Nah, bisa mungkin tidak harus di masjid kajiannya, sesekali di kafe gitu ya, Ustazah Umar atau Us Ajir gitu kan. Contohnya seperti inilah ya. Gitu kan. Sebenarnya ini kan ngobrolnya ya dengan anak muda juga. Betul. Gitu. Artinya intinya bahwa memang para pendidik, para dai, para ustadz, para pengajar itu menyesuaikan, tidak hanya sebagaimana dulu dia pernah belajar metode lama, tetapi juga sebagaimana tadi Ustadz Alma sampaikan, dia harus menyelami keinginan dari kaula muda itu tadi ya, sehingga sifat agnostisisme itu tidak menjamur. Nah, tapi fenomena itu kan nggak bisa dipungkiri Ustadz Alma sekarang. Itu menjamur sekali terutama kita sampaikan misalnya di kaula muda, lalu di kampus-kampus itu mahasiswa itu kira-kira faktornya apa ya menyebab seperti itu? Selain tadi ya melihat mungkin meragukan kekecewaan terhadap institusi keagamaan, yang kedua itu sebab agnostisisme itu memang tidak bisa dipungkiri karena arus modernisme, yang membawa rasionalisme gitu.
Pokoknya apa-apa yang tidak rasional tidak bisa diterima oleh mereka. Tidak menerima sesuatu yang metafisik. Iya, tidak mau menerima hal-hal yang goib itu nggak mau itu. Nggak bisa dinalar. Nggak bisa dinalar karena bagi mereka itu harus sesuatu yang make sense gitu iya, ya. harus yang masuk akal gitu loh. Makanya sebisa mungkin kita kalau menjelaskan agama ke anak muda itu didekatkan dengan hal-hal yang lebih rasional. Dengan mungkin perumpamaan ya, atau mungkin dengan contoh-contoh yang lebih relate dengan mereka gitu ya. Jangan hanya menjelaskan ayat, baca Quran, hadis, dijelaskan lagi, ya. Gitu kadang-kadang bagi mereka apa sih itu ya, bagi mereka kurang menyentuh gitu. Makanya perlu kita rasionalisasikan cara berdakwah kita biar lebih mengena mereka. Emang banyak faktornya, tapi hal-hal yang paling mendasari itu. Jadi menyenangkan bahasanya. Iya, betul. Menggembirakan. Lebih cocok menggembirakan. Gitu. Slogan Muhammadiyah. Cuman kayak gini, Ustaz. Ini juga termasuk muda kan ya kita ya. Pikiran dengan kita berpikir bahwasanya kita kan harus menjadi orang baik gitu kan. Tadi kan salah satu alasannya lebih baik ya, nggak perlu kita melakukan ritual agama yang sedemikian kaku, sedemikian ketatnya kalau ujung-ujungnya kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Lebih baik kita bermanfaat buat orang, itu kan real ya, bisa dirasakan oleh orang daripada kita hanya terpaku pada spiritualitas pribadi gitu. Nah, kalau kayak gitu emang nggak boleh, kan di Islam kan juga menyuruh kita anfa'uhum linnas gitu kan. Betul. Nah, itu perlu juga kita memahami agama itu jangan sepotong-sepotong. Kadang-kadang kita tuh baik mana coba suka membandingkan suka meng-compare sesuatu yang enggak apple to apple gitu. Baik mana? Sholat biasanya begitu ya, berjilbab tapi enggak sholat, maksiat ya, tapi atau tidak berjilbab tapi dia baik ya, dermawan dan lain sebagainya. Atau yang sering-sering juga kita jumpai, lebih baik sholat tapi korupsi atau tidak korupsi tapi juga tidak sholat gitu. Nggak sholat tapi korupsi jujur. tapi sholat. Gitulah. Membandingkan dan mengumpamakan. Mengumpamakan kayak gitu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dinilai secara apple to apple. Gitu. Karena dalam Islam itu kita tidak bisa memisahkan aspek-aspek yang sifatnya ritual dengan aspek-aspek yang sifatnya sosial. Dan itu dalam Islam sangat ditekankan. Makanya salah satu nilai penting, nilai dasar dalam Islam itu ada namanya mizan atau at-tawazun, keseimbangan. Ya, keseimbangan itu penting, termasuk dalam keseimbangan beragama. Apa contohnya? Dulu Nabi itu mungkin Ustadzah Uma dengan Ustaz Ajir pernah dengar satu riwayat hadis yang menceritakan ada 3 sahabat yang mendatangi rumah Nabi, istri Nabi, tanya bagaimana ibadahnya Nabi kalau di rumah, ya kan? Nah, diceritakan oleh istri Nabi, Nabi kalau di rumah ibadahnya begini gitu kan. Nah, kemudian salah seorang sahabat nyeletuk, Nabi kok ibadahnya cuma kayak gitu ya, kalau bahasa kita gitu, cuma kayak gitu ya. Mungkin karena Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Ya sudah, saya mau puasa setiap hari tanpa ada satu hari pun yang tidak saya puasai. Orang kedua bilang, kalau gitu saya mau sholat malam setiap malam dan dari awal malam sampai akhir malam. Nah, orang ketiga bilang lagi, ya udah kalau gitu saya mau fokus beribadah dan nggak mau nikah. Nah, mendengar begitu Rasulullah keluar marahi 3 orang sahabat ini, nggak boleh begitu gitu, nggak boleh gitu. Saya ini orang paling bertakwa gitu ya, orang yang paling dekat dengan Allah, orang paling takut dengan Allah. Tapi saya sholat malam ada tidurnya juga. Saya puasa. Tapi ada yang tidak berpuasa. Bahkan saya juga menikah dengan perempuan. Nah, kemudian beliau kan bilang faman rohiba an sunnati falaisa minni. Poinnya apa sebenarnya Us Uma dan Us Ajir? Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa nggak boleh kita hanya fokus pada kesalehan pribadi, personal, dengan melupakan hak-hak orang lain. Misalkan dengan puasa, dengan sholat malam setiap malam, dia lupa dengan hak-hak istrinya, anak ya, mungkin tetangga, masyarakat yang harusnya ronda gitu kan. Itu kan bagian dari hak bermasyarakat kan. Nah, jadi harus seimbang gitu. Mizan gitu, tawazun.
Ya berarti kalau dilihat dari apa yang disampaikan kisah sahabat tadi, memang kehidupan itu tidak hanya berproses pada spiritual, personal semata, tetapi juga termasuk kepada lingkungan, sosial lingkungan. Nah, kembali lagi kepada agnostik tadi nih Ustaz. Nah, ini kan problematika yang memang nggak bisa kita pungkiri terkait dengan modernitas atau perkembangan zaman. Nah, kira-kira untuk bisa mengcounter itu, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan supaya kaula muda kita itu tidak terdampak dari paham ini? Kalau dilihat dari apa yang disampaikan Us Alma tadi, kan memang paham ini agak kurang benar ya, kurang benar, tidak benar gitu ya. Iya, benar. Pertama, ya kalau saya boleh memberikan saran, kita sebagai muslim yang sudah paham agama, mari kita amalkan agama itu dengan baik. Jadi contoh, jadi teladan, role model bagi mereka. Kemudian yang kedua, rangkul mereka. Rangkul mereka itu dalam pengertian kalau kita itu adalah tadi pendidik, pendakwah, dai, ya udah kita perlu mengubah metode dakwah kita. Kalau kita bukan pendidik atau bukan dai dan lain sebagainya, libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan. Bisa jadi mereka itu jauh dari agama atau setidaknya menganggap bahwa agama secara ritual nggak penting karena selama ini tidak pernah terlibat. Iya, tidak pernah dilibatkan dalam masyarakat. Misalkan ini kan Ramadan nih, ya kan? Kadang-kadang panitia Ramadan itu hanya orang-orang tua saja, ya kan? Di masjid-masjid tertentu mungkin begitu. Anak mudanya cuma berburu takjil. Iya, anak mudanya tidak pernah dilibatkan gitu, tidak pernah dilibatkan. Memang lagi-lagi adanya kalau istilahnya para pengkaji itu ada gap generation gitu. Ada space. Ya, ada jurang generasi gitu loh. Antara generasi baby boomers misalkan gitu ya, yang lahir tahun sekian dengan kita milenial atau bahkan Gen Z. Cara berpikirnya, kemudian strategi-strateginya untuk mengeksekusi sesuatu itu jelas berbeda. Nah, kadang-kadang kita nggak mau repot dalam pengertian membangun sinkronisasi, bagaimana mensinkronkan antar generasi ini. Memang repot, lama, bahkan ada perdebatan dan lain sebagainya. Butuh kesabaran. Nah, orang yang nggak mau seperti itu, ya udah lebih baik jalan sendiri-sendiri. Akhirnya ya mereka saling menjauh satu sama lain, nggak pernah dilibatkan yang tua, nggak pernah melibatkan yang muda merasa nggak penting suara-suara orang tua. Kaderisasi terputus. Di situ sebabnya kaderisasi hilang. Lalu kemudian anak muda tadi menganggap bahwa ya ini agama itu identik dengan kekolotan. Karena orang tua kolot, mungkin karena dari dia beragama. Tidak mengasihkan. Tidak mengasihkan. Akhirnya mereka berkesimpulan karena orang tua kolot, ya, dan kolotnya itu sebabnya karena agama, maka menjauhi agama biar tidak kolot itu bagian dari solusi. Akhirnya di situ tuh, karena tadi tidak pernah dilibatkan dan seterusnya. Atau mungkin juga yang Islam KTP ini Ustaz ya. Misalnya dari orang tuanya itu udah beragama Islam, kemudian dia akhirnya kan ikut memeluk agama Islam ya. Cuman karena dia kurang informasi terkait agama Islam itu harus bagaimana. Jadi tadi sebenarnya role model juga ya dari orang tua atau dari sekitarnya itu dia tidak mengetahui akses yang benar terkait Islam, tuh akhirnya dia kurang paham ke Islam, akhirnya terjatuh ke agnostik kayak gitu kan. Iya, itu ya awalnya kan kayak gitu karena dia pengen mencari tahu, tapi ternyata bingung mau nyari tahu yang mana. Orang yang tahu nggak mau ngasih tahu. Ya kan? Akhirnya ya tadi jadi istilahnya bola api yang nanti akan semakin besar. Akhirnya kita kembali kepada bahwa ini memang tidak hanya salah orang yang menjadi agnostik. Ini juga tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab kita semua bahwa bisa jadi mereka menjadi agnostis itu ya juga karena ada peran kita juga, akibat kita juga ke sana. Karena kita sering acuh, ya kan? Karena kita sering jarang melibatkan mereka. Ya, berarti istilahnya simpulan yang tadi ditanyakan oleh Ustazah Uma dan jawaban dari Ustaz Alma, secara tidak langsung keluarga mempengaruhi. Betul. Lingkungan dan keluarga juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Ya, jadi jangan lihat bapaknya kemudian sepertinya rasa-rasanya tidak
tidak sesuai perkembangan ya, tidak mengikuti zaman, sehingga saya males seperti orang tua saya. Nah, itu dia. Berarti pengaruh terhadap paham agnostik itu juga dari keluarga juga sangat mempengaruhi. Sangat mungkin karena keluarga mungkin yang harusnya menjadi apa ya, madrasatul ula tidak berperan signifikan, akhirnya mencari madrasah lain dalam tanda kutip gitu ya di luar sana yang ternyata madrasahnya salah, keliru juga. Makanya betul juga Ustadz Ajir, itu institusi keluarga itu juga bagian dari sesuatu yang sangat penting untuk apa ya, mengarahkan anak-anak muda hari ini agar tadi dia tidak jatuh ke agnostisisme, kemudian tidak jatuh pada premanisme juga. Sekarang kan banyak anak muda main, kalau di Jogja ada fenomena klitih ya, Ustadz Ajir ya. Itu kan bagian dari apa ya, mungkin mereka mencari jati diri gitu. Karena di rumah tidak pernah diapresiasi barangkali ya, tidak pernah diperhatikan dan lain sebagainya. Lagi-lagi keluarga itu penting sekali gitu. Makanya dalam satu ayat Al-Qur'an Allah memperingatkan kita agar kita menjaga keluarga kita juga dari api neraka, ya kan? Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri, tapi jangan hanya jaga diri, jaga keluarga kalian juga. Ya Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Ini mendasar Ustadz. Agnostik itu kan berarti berbahaya Ustadz ya. Paham yang berbahaya. Cuman bisa jadi anak-anak muda sekarang mereka tidak sadar bahwasanya mereka terjatuh ke paham ini gitu. Jadi bisa dijelaskan dengan lebih nyata itu yang termasuk agnostik itu apa aja itu, perilaku atau pemahaman seperti apa sih yang ada di masyarakat itu? Kalau pertama gini, saya pengen menggarisbawahi betul juga itu. Mungkin anak muda hari ini menjadi agnostik itu tanpa sadar dan dianggap itu bukan kesalahan. Hal biasa. Kenapa? Salah satunya barangkali orang-orang yang selama ini tampil di publik itu dengan bangga memproklamirkan diri sebagai agnostik secara tidak langsung maupun secara tidak langsung maupun secara langsung. Sehingga bagi mereka, oh ini orang yang sering di publik berarti ini tokoh nih, role model nih. Bisa saya contoh. Jangan-jangan itu. Makanya sekarang itu betul kata Gus Baha, beliau pernah bilang kalau nggak salah begini. Sekarang itu melakukan kebaikan itu justru harus dipamerkan, harus ditunjukkan gitu. Karena orang yang berbuat dosa sudah jauh lebih pede, sudah jauh lebih pede untuk mempamerkan. Sekarang kurang relevan kalau orang membuat kebaikan tapi sembunyi-sembunyi gitu. Zamannya sudah beda katanya. Karena sekarang orang yang maksiat jauh lebih vokal gitu ya di media sosial untuk memproklamirkan kemaksiatan mereka. Sehingga anak-anak muda yang mungkin belum tahu arahnya kemana menganggap itu sebagai satu yang normal, satu yang lumrah. Bisa nih dicontoh. Beberapa waktu lalu saya ingat sekali itu, ada salah seorang selebgram pelawak gitu ya, nggak tahu dia memproklamirkan diri sebagai agnostik atau ateis secara terang-terangan gitu. Itu kan sesuatu yang sangat bahaya gitu. Betul. Dia public figure, banyak pengikutnya, influencer. Kalau ternyata influencernya tadi masih belum punya ideologi yang kuat, ajaran keimanan yang kuat, mungkin akan terpengaruh. Ini role model saya nih, saya ikut-ikutan jadi agnostik, kayaknya keren. Saya ikut-ikutan jadi ateis, kayaknya keren gitu. Makanya sekarang betul kata Gus Baha, kalau Us Uma gitu ya atau Us Ajir tampil di mana, memang harus ditunjukkan. 1 triliun. Ya memang perlu kita imbangi dengan tadi tetap meluruskan niat itu, kan? Itu prinsipnya tetap di situ. Tapi tadi untuk kita bersaing dengan kemaksiatan yang sudah terang-terangan, memang kayaknya sekarang sudah saatnya kita juga mensyiarkan kebaikan, mensyiarkan kebaikan. Tapi tetap dengan menjaga tadi syarat-syaratnya dengan niat yang ikhlas dan lain sebagainya. Ya berarti secara tidak langsung dari diskusi kita yang lumayan tadi agak padat itu, bahwa memang paham ini tidak hanya terjadi kepada anak-anak karena faktor-faktor, juga para pendidik, ustadz, guru
dosen itu juga harus memperbaiki diri ya, Iya, betul. memperbaiki paham. Mungkin juga tidak Harus hanya berkaca kaula juga. harus berkaca juga. Mungkin juga bukan Tidak hanya anak kau- muda. anak muda, bisa jadi juga para pendidik secara tidak sadar juga punya paham seperti Iya, itu. menjadi agnostik Iya, juga. Iya, agnostik bisa ya. jadi ya. Bisa jadi kan? Iya, betul juga. Iya. Kok Nggak jadi usah terlalu guru? soleh-soleh lah gitu kan. Iya. Nggak usah terlalu soleh-soleh lah, yang penting baik gitu. Iya, kok jadi guru misalkan gajinya kok sedikit. Iya. Mending jadi ini aja lah viral di media Iya, sosial. selebgram lah gitu. Ngaku-ngaku agnostik gitu kan. Oh, Nah, gitu. nanti dapat gift dan lain sebagainya. Iya. Mungkin ada yang berpandangan begitu. Oh. Nah, itu bahaya juga itu. Ya, karena memang budaya kita di Indonesia sesuatu yang aneh-aneh itu cepat viral Iya, dan betul. cepat Bisa naik. mendatangkan Iya. cuan gitu Cuan. loh. Nggak Nah, bisa itu yang dipungkiri bahaya. memang realita di Betul, betul. Cuman kalau kayak gini Ustaz misalnya nggak usah soleh-soleh amat lah gitu yang saya bilang ya, nggak usah soleh-soleh amat lah. Kita menjalankan satu ritual agama, tapi yang lain nggak dilakukan gitu. Masa agnostik juga enggak gitu. Contohnya puasa mungkin. Puasa Puasa, tapi nggak nggak sholat. sholat, gitu Ah, ya. betul. Padahal- Kalau puasa itu kan terlihat ya Oh. gitu kan. Kalau sholat bisa nggak Iya. dilihatin ke orang Padahal kan. sholat juga wajib juga. Wajib. Iya. Gimana tuh? Saya belum berani mengatakan apakah itu bagian dari Agnostik. agnostisisme atau tidak gitu ya, tergantung niat orang Oh, itu iya. gitu ya. Bisa jadi karena malas juga mungkin malas sholat Iya. dan lain sebagainya, tapi itu sesuatu yang keliru gitu, Oh, sesuatu salah yang ya. tidak tepat. Dalam Quran itu kan dijelaskan udkhulu fisilmi kafah gitu kan, masuk ke Islam secara kafah gitu. Mm-mm. Ya kalau sudah masuk Islam, berislamlah dengan menyeluruh. Seluruh ajarannya semaksimal mungkin kita kerjakan. Gitu ya. Totalitas gitu loh. Perkara bahwa nanti kemudian ternyata itu nggak mampu dikerjakan ya, ada keringanan-keringanan. Misalkan dia nggak bisa sholatnya sambil berdiri gitu kan, ya bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring dan lain sebagainya. Atau karena dia baru pertama tahun ini berpuasa katakanlah gitu ya. Siapa Selama- itu misalnya? Selama ini sholat terus gitu. Dari dulu nggak pernah puasa Ramadan. Nggak tahan. Baru tahun ini ya, Baru tahun ini. taubat maksudnya. Iya, baru taubat. Oh, gitu. Belajar puasa ternyata berat. Maksudnya berat itu dalam pengertian kok setiap hari puasa dalam 30 hari. Kalau memang belum mampu 30 hari, misalkan di hari ke-7 nggak kuat ya sudah. Nggak puasa dulu. Karena nggak kuat, betul-betul nggak kuat, diganti di hari yang lain. Nanti hari ke-8 puasa lagi. Gitu. Jangan kemudian diteruskan nggak puasa. Dicoba dulu. Gitu. Latihan gitu loh. Karena kan orang yang misalkan usianya sudah 40 tahun, selama 40 tahun nggak pernah puasa Ramadan, tiba-tiba harus puasa 30 hari kan, berturut-turut kan mungkin bisa jadi sangat berat sekali itu. Kita yang setiap tahun puasa juga kadang-kadang merasa berat kan, kalau apalagi beraktivitas dengan sangat aktif gitu. Nah, makanya tadi Islam memberikan keringanan-keringanan seperti itu. Tapi nanti diqodho misalkan ya di hari yang lain gitu. Gitu. Nah, jadi berislam itu ya harus kafah. Nah, tapi karena kita menjadi muslim yang kafah itu berat, Islam memberikan keringanan-keringanan. Ya. Berarti bisa kita ringkas dari obrolan kita ini. Paham agnostisisme itu menurut Islam seperti apa? Paham agnostisisme menurut Islam itu ya sangat keliru. Sangat keliru karena Hmm. menganggap tadi agama itu tidak penting ya, kemudian nggak perlu kita mengproklamirkan diri agamanya apa, yang penting berbuat kebaikan secara sosial gitu kan. Agama hanya untuk identitas saja lah gitu. Itu bertolak belakang dengan ajaran kita ya. Dengan ajaran Islam. Bagaimana ayat tadi yang disampaikan ya harus kafah dan lain sebagainya. Jadi Islam KTP is no ya. Iya, Islam KTP ya janganlah. Janganlah gitu. Yang benar Islam apa? Islam kafah. Islam kafah. Islam kafah bukan Islam KTP. Oke, sudah. Jangan lupa saksikan Tarjih menjawab.